Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik merilis terjadi deflasi sebesar 0,05% pada Agustus di 2020, di mana penurunan tersebut disebabkan oleh sektor pangan, terutama produk peternakan dan juga hortikultura. Badan Pusat Statistik telah merilis terjadinya deflasi sebesar 0,05% pada Agustus 2020, di mana penurunan tersebut disebabkan oleh sektor pangan, diantaranya produk peternakan dan hortikultura, serta berkurangnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19. Ekonom senior Indef Henny Srihartati mengatakan bahwa terjadinya deflasi pada neraca perdagangan nasional menjadi kabar buruk bagi industri perekonomian tanah air, sekaligus membuat Indonesia menjadi semakin dekat dengan jurang resesi. Sementara itu, Eni menambahkan bahwa daya beli yang terus mengalami kontraksi juga mengindikasi stimulus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, dirinya meminta pihak pemerintah agar segera menstabilkan harga di pasar dengan tetap menjaga daya saing dan tidak berdampak kepada para petani dalam negeri. Tapi yang unik adalah di pangan. Karena apa? Karena pangan ini kan memang mempunyai dua sisi. Kayak dua mata uang. Sisi satu adalah kepentingan petani, sisi kedua adalah kepentingan konsumen. Jadi kalau di tengah rendahnya daya beli masyarakat, memang pemerintah punya kepentingan agar harga pangan, terutama harga beras ini relatif stabil atau relatif murah. Memang kalau kita lihat di Agustus NTP untuk tanaman pangan ini ada kenaikan positif walaupun kecil ya, hanya 0,45%, kecil sekali gitu. Tetapi itu menunjukkan bahwa deflasi di sektor makanan ini memang diakibatkan karena tekanan harga di level petani. Dari Jakarta, Rizka Yujemi Yasin, IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita masih membahas topik deflasi dan ancaman kelesuan konsumsi, dan kita akan berbincang bersama dengan Ibu Eni Srihartati yang merupakan ekonom senior Indef. Melalui saluran line telepon kita akan langsung sapa saja. Ibu Eni, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas David. Terima kasih Ibu Eni sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Deflasi dan ancaman kelesuan konsumsi, Bu Eni. Data dari deflasi tercatat di Juli dan Agustus. Kemudian juga data terakhir dari Bank Indonesia memasuki September sampai dengan minggu kedua juga masih tercatat deflasi, Ibu Eni. Apa yang kita bisa analisa, Bu, dari tren deflasi ini? Apakah ini menunjukkan angka konsumsi mengalami kelesuan? Iya, jadi kalau deflasinya tergantung sumbernya. Jadi kalau deflasinya ini lebih karena cost push inflation gitu, artinya kenapa kok harga-harga turun? Karena pasokannya yang melimpah atau karena terjadi efisiensi biaya sehingga terjadi pasokan yang meningkat. Nah, kalau deflasi disebabkan dari sisi suplai dan penyebabnya karena peningkatan dari pasokan, itulah yang menyebabkan justru terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi karena terjadi peningkatan permintaan masyarakat. Tetapi kalau deflasinya ini lebih disebabkan justru karena tekanan dari sisi demand, karena daya beli masyarakat yang merosot. Nah, inilah yang menyebabkan potensi resesi gitu. Jadi sama-sama deflasi, tetapi ada konsekuensi yang berbeda tergantung pada sumber penyebabnya. Nah, sekarang yang ditanyakan pasti lalu deflasi untuk kondisi saat ini lebih disebabkan oleh yang mana? Nah, ternyata kalau kita lihat dari berbagai macam data yang ada, deflasi saat ini lebih karena bukan dari sisi supply, tapi dari sisi permintaan yang semakin drop atau daya beli masyarakat yang semakin menurun. Dari mana data-datanya dikonfirmasi? Dari tadi pasti ada Pak dari Asosiasi Retail ya, tadi pasti sudah menyampaikan bahwa saya nggak mendengar, tapi yang pasti sampai pertengahan Agustus atau minimal memasuki awal Agustus itu penjualan retail kita masih negatif. Itu artinya apa? Artinya memang permintaan yang masih menurun. Baik, dengan kondisi ini Bu Eni, stimulus sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan masih terus berjalan sampai saat ini.
Apakah Iya. ini tidak cukup kuat, Bu, untuk menopang konsumsi atau permintaan dalam hal ini? Ya tergantung pelurunya, kalau pelurunya banyak tapi nyasar ya percuma gitu kan. Jadi peluru itu harus tepat sasaran. Sekalipun Oke. Mas David punya hanya 5 peluru, kalau pelurunya yang nembak juga gitu, sasarannya juga tepat ya menjadi efektif gitu. Tapi kalau pelurunya banyak, yang nembak juga masih belajar asal-asalan gitu kan, yang sasaran ditembaknya masih cari-cari ya akhirnya banyak yang meleset seperti kalau kita lihat dengan terjadinya daya beli masyarakat yang masih terus mengalami penurunan, artinya masih terjadi ketidakefektifan dari berbagai macam program-program pemulihan ekonomi maupun juga stimulus ekonomi. Nah, sebagai contoh misalnya, tadi disampaikan bahwa data dari Agustus terjadi deflasi di justru makanan, ya. Bahan makanan ini deflasinya cukup tinggi. Kira-kira kenapa penyebabnya? Kita tahu terjadi pergeseran panen sehingga pertanian diantaranya pangan ya, terutama pangan itu tanaman pangan juga peternakan gitu kan, itu masih tumbuh karena terjadi pergeseran panen. Nah akibatnya apa? Akibatnya memang suplai relatif meningkat. Nah akhirnya yang terjadi justru harga di level petani, harga di level peternak mendapatkan tekanan yang luar biasa. Artinya murah. Nah, murah itu memang satu sisi berkontribusi terhadap harga-harga yang rendah gitu kan. Harga beras relatif murah atau rendah, harga telur, harga daging ayam dan sebagainya juga relatif turun gitu. Tapi persoalannya kan berdampak kepada siapa? Daya beli masyarakat petani, daya beli masyarakat petani. Pendapatan petani menurun di sini begitu ya, Bu? Iya, kan itu nilai tukar petani kan terlihat jelas ya, NTP pertanian menurun. Nah, sehingga ini kan buah si malakama gitu kan. Nah, sehingga ini yang salah satu yang menjadi kontraproduktif terhadap berbagai macam kebijakan-kebijakan. Artinya kebijakan-kebijakan dari pemulihan ekonomi atau mitigasi terhadap dampak COVID seperti perlindungan sosial itu sudah pasti nggak mungkin bisa mengkompensasi secara sempurna penurunan daya beli masyarakat. Pasti hanya bisa menahan. Nah, harus dikombinasikan gitu kan dengan program-program lain yang sama-sama juga mendukung terjadinya peningkatan daya beli masyarakat. Tetapi karena kalau kita lihat sebenarnya begini, konsumsi di Indonesia terbesar itu penyumbangnya siapa sih? Jadi suka tidak suka Mas David ternyata 20% pendapatan tertinggi. Karena itu kontribusinya 49% sendiri yang 20% itu gitu. Nah, sayangnya yang 20% ini sebenarnya tidak punya pengaruh secara signifikan terhadap penurunan daya belinya. Tetapi karena mereka melihat kok COVID ini nggak tentu kapan berakhirnya gitu kan. Sehingga mereka yang dilakukan apa? Menahan konsumsi. Baik. Kita lihat konsumsi kelompok 20% teratas itu banyak yang shifting ke tabungan. Apalagi yang pendapatannya yang tabungannya 5 miliar ke atas itu naiknya 8% lebih. Nah, itu sebenarnya yang berkontribusi sangat signifikan terhadap penurunan konsumsi rumah tangga. Bu Eni, menarik Ibu, kita akan jeda terlebih dahulu. Apakah memang untuk menengah ke atas ini yang persentasenya cukup besar Anda katakan ini tidak membutuhkan stimulus, tapi mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan tertentu Bu yang bisa menopang konsumsi. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marka TV akan segera kembali sesaat lagi.